Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Bertemu kembali di kajian kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan berkaitan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidangnya. Akhwati fillah, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan bab yang pertama, bab yang juz atau bagian yang pertama, dan kita sudah mulai memasuki juz yang kedua. Dan pertemuan sebelumnya kita telah membahas satu pembatal keimanan, yaitu kekufuran. Dan kita telah menjelaskan bahwa kufur itu terbagi menjadi dua, kufur besar dan kufur kecil. Dan kufur besar ini mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kemudian kufur besar mengeluarkan dari agama Islam, kemudian mengekalkan seorang dalam neraka. Adapun kufur kecil tidak mengeluarkan seorang dari agama Islam. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kalau kita perhatikan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, kedua-duanya ini merupakan sesuatu yang membahayakan untuk kita. Kufur besar, kufur kecil ini akan membahayakan keimanan kita. Sehingga ketika kita mengetahui, kita mengilmui beserta mengetahui contoh-contohnya, harapannya kita terjauh darinya. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas contoh-contoh perkataan atau perbuatan yang bersifat kufur, yang kita harus benar-benar jauhi, baik itu kufur besar maupun kufur kecil, harus kita jauhi. Nah, para ulama di sini memberikan pembahasan khusus berkaitan tentang amthilatu ala alfaz wa af'al hiya minal kufri. Contoh-contoh dari lafaz ataupun perbuatan yang ini dihukumi kekufuran oleh para ulama. Dihukumi kekufuran. Di situ disebutkan para ulama mengatakan di sini hunaka alfadzun tu'tabaru kufran. Di sana ada beberapa lafaz yang dihukumi kufur. Wa dzalika bin nazar ila anna fiha naw'an min al-istihza'i billahi ta'ala wa syar'ihi wa malaikatihi wa ghairi dzalik. Lantaran lafaz tersebut ada unsur istihza, mencela, mencemooh, menghina. Menghina siapa ikhwah? Allah. Menghina siapa ikhwah? Syariatnya. Menghina siapa ikhwah? Malaikat-malaikat Allah dan selainnya. Jadi sebab pertama kenapa lafaz tersebut bisa mengeluarkan kita dari agama Islam dan bisa mengekalkan kita dalam neraka, lantaran sebab pertama adalah istihza, mencemooh, mengatakan, menghina Allah, menghina syariatnya, menghina malaikatnya. Karena ketika seorang menghina Allah, menghina syariat Allah, menghina malaikat Allah SWT, jelas ini akan mengeluarkan dari agama Islam. Lihatlah Allah SWT mengisyaratkan dalam surat At-Taubah, menjelaskan dalam surat At-Taubah, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ketika engkau mengetahui, bertanya kepada mereka orang-orang munafik, mereka akan menjawab, kami hanya sebatas bercanda, bersendau-gurau saja. Kemudian Allah mengatakan, qul, katakan wahai Nabi, abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Nabi, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu mengolok-olok?
Kemudian Allah menjelaskan, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak perlu kalian minta maaf, tidak perlu. Karena kamu telah kafir setelah kamu beriman. Lihatlah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab kekufuran mereka lantaran mengolok-olok. Sebelumnya mereka ini orang-orang munafik, mereka mencela Rasulullah SAW ketika perang Tabuk. Mereka mengejek Rasulullah SAW, mengejek para sahabatnya, mengata-ngatai bahwasanya mereka adalah pengecut, perutnya buncit dan yang lainnya. Dan orang munafik mereka memiliki badan yang kekar. Padahal mereka adalah takut dengan kematian. Mereka hanya bercanda katanya. Udah Allah turunkan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya sama mereka, apa yang menyebab mereka bercanda mengolok-olok Nabi Muhammad pengecut, kemudian perutnya buncit yang lainnya, takut berperang. Mereka akan menjawab apa? Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanyalah bermain-main saja, bersenda gurau, bercanda, kami bercanda. Tapi apa kata Allah? Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Mengapa bercanda kepada Allah? Memperolok Allah? Karena memperolok Nabi berarti memperolok Allah. Memperolok Nabi, mengejek Nabi berarti dia mengejek apa yang dibawa oleh Nabi. Padahal yang dibawa Nabi adalah risalah Allah SWT. Kamu bisa seperti itu. Mereka cuma landasan bercanda saja. Dan kenapa kamu ngolok-olok Rasulnya dan ayat-ayatnya beserta malaikat yang lainnya? Kenapa kalian mengolok-olok seperti itu? Kemudian kata Allah, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Gak perlu kalian minta maaf, kalian sudah kufur setelah kalian beriman. Lihatlah. Sebab mengolok-olok Allah, syariatnya, malaikatnya, rasulnya, Al-Quran, kitab-kitab suci, menjadikan orang tersebut kufur. Maka berhati-hati. Orang yang terlalu banyak bercanda, dia akan terjatuh. Atau sebab kekufuran yang nomor 2, auli'anna fiha juhudan li ma'lumin ad-din bid-darurah. Atau sebab yang kedua adalah mengingkari lafaz-lafaz yang mengingkari adanya kewajiban mengimani agama Islam. Jadi beberapa persoalan dalam agama Islam itu sudah maklum, sudah diketahui orang awam, ilmu sudah paham. Contoh seperti kewajiban sholat lima waktu. Penuntut ilmu faham beserta dalil mereka. Orang awam mereka faham sholat lima waktu itu wajib. Kalau orang sudah berucap syahadat itu harus sholat lima waktu. Walaupun mereka nggak tahu dalilnya, tapi mereka faham ini hal yang harus ditunaikan. Datang orang mengatakan saya mengingkari sholat itu nggak wajib. Kufur, ini perkataan kufur. Sebabnya apa? Mengingkari. Atau tashbihan lillahi ta'ala bi khalqihi, atau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Termasuk kekufuran ketika seorang mengatakan Allah itu tangannya seperti tangan makhluk. Allah itu kakinya seperti kaki makhluk, memiliki 5 jari, 10 jari totalnya. Allah itu memiliki wajah seperti makhluk yang ada hidungnya, kemudian ada ininya, ada itunya. Waliyadzubillah. Perkataan kufur sekali ikhwah, mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Karena Allah sendiri di Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, melihat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala seorang pun. Baik manusia, tumbuhan, jin, siapapun itu, enggak ada yang sama dengan Allah. Karena Allah hanyalah satu, ahad, satu, tidak ada yang menyerupainya. Sebagaimana juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di sana ada perbuatan-perbuatan kekufuran yang dijelaskan oleh para ulama. Sebabnya juga sama, perbuatan-perbuatan kufur, baik yang mengeluarkan dari Islam atau perbuatan yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Di antara perbuatan yang kekufuran, mereka mengolok-olok Allah SWT, mengolok syariat Rasulullah SAW, mengolok para malaikat Allah SWT. Mereka menggambar karikatur Nabi Muhammad SAW, menjelek-jelekan malaikat Jibril dengan tulisan. Jelas ini perbuatan kufur, istihza, mengolok-olok. Kalau ditanya lagi, mereka akan jawab seperti, kami cuma bermain-main saja kok, lukis biasa, melukis. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak perlu minta maaf, kamu udah kafir, udah cukup. Atau mengingkari persoalan agama yang sudah diketahui oleh seluruh orang. Sholat wajib, diajak sholat tapi nggak mau, tapi dengan perbuatan. Pura-pura sholat tapi dijelek-jelekin, dalam rangka mengingkari, apaan sih sholat kayak gini, nggak jelas deh. Masa rukuk segitu, kemudian ini segitu, tapi dengan perbuatan kufur ini, perbuatan kufur dan selainnya. Nami ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Di sini para ulama mengatakan nuridu huna amtsilah ala hadhil alfaz wal af'al allati hiya min al-kufri liyakuna al-muslimu minha ala hadharin hatta yafadha imanahu wa tauhidahu mimma yakhdushuhu aw yanquduhu. Di sini akan disebutkan oleh para ulama di sini, akan disebutkan beberapa contoh perkataan kufur atau perbuatan kufur agar setiap muslim ini hati-hati, jangan sampai dia terjatuh ke dalamnya. Hati-hati, jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Dan penting kita pelajari seperti ini. Karena kesempurnaan tauhid itu juga harus dipelajari, hal-hal yang merusak tauhid, hal-hal yang merusak, mencemari, mengotori kalimat tauhid. Nah, yang pertama ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, contoh tentang lafaz-lafaz yang kufur. Di sini para ulama menyebutkan 10 contoh. Yang pertama, mencela Allah, mencela agama Islam, mencela malaikat, dan atau mencela salah satu para malaikat. Dah, ini semuanya berdasarkan dalil pengkajian para ulama. Antum harus percaya. Kita ambil contoh sabbullah, mencela Allah SWT seperti orang Yahudi. Orang Yahudi kufur mereka. Mereka mencela Allah SWT, mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu, ikhwah, kata mereka. Lihatlah, mencela Allah SWT. Atau mencela agama Islam, sama seperti orang-orang Yahudi atau orang munafik atau orang selain mereka ketika diajak, ayo beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, beriman kepada Nabi Muhammad. Apa yang mereka katakan? Anu'minu kama amana sufaha? Apakah kami akan beriman seperti gimana orang-orang bodoh?
Mereka mengejek para sahabat orang bodoh. Allah balas, ala innahum sufaha walakin la yashurun. Mereka itu adalah orang-orang bodoh, mereka tidak mengetahuinya. Kemudian mencela para malaikat atau salah seorang di antara mereka. Seperti orang Yahudi juga. Mereka merasa jengkel, marah kepada malaikat Jibril. Antara malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kerasulan terakhir yang paling mulia diberikan kepada orang Arab, keturunan orang Arab, keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Nabi Ishak. Marah mereka. Akhirnya mereka mencela malaikat Jibril. Kufur ini ikhwah. Nah, yang kedua contohnya adalah mencela Nabi Muhammad SAW atau mencela salah satu seorang Rasul dengan perkataan. Ini semua ini berbau perkataan ikhwah. Nah, ini jelas ya, kalau perkataan nggak perlu kita jelasin lagi, itu apa? Ibarat kata Nabi Muhammad berzina, Nabi Muhammad ini nih, perkataan kufur, mencela. Ini jelas kekufuran. Kemudian yang ketiga, al-istihza was-sukhriyah billahi wa malaikatihi aw rusuli aw ad-din. Mengolok-olok, mengejek, merendahkan Allah, para malaikatnya, rasulnya, atau agama Islam. Kufur ikhwah. Kemudian yang keempat, perkataan seorang ana la akhafullah, aku tidak takut kepada Allah. Atau perkataan seorang ana la uhibbullah, aku enggak cinta sama Allah. Karena Allah terlalu menzalimi aku. Aku diberikan penyakit banyak sekali. Aku diberikan rezeki dikit, aku minta terus tapi enggak benci, aku benci sama Allah. Kufur, perkataan kufur harus ditinggalkan. Kemudian yang kelima, contohnya perkataan seorang, inna ba'dhan nas yumkinuhu at-tasarruf fil kauni kulluhu aw ba'dahu. Sebagian manusia itu bisa berbuat dalam alam ini, alam semesta bisa digerakkan sama beberapa orang. Ini perkataan seperti orang-orang sufi yang mereka meyakini bahwasanya sebagian wali itu diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengatur alam. Nah, ini jelas kekufuran ikhwah. Sehingga antum mengetahui kan bagaimana penyimpangan orang-orang sufi. Yang nomor 6 contohnya mengatakan Yahudi, Nasrani lebih baik daripada agama Islam. Atau Yahudi, Nasrani itu sama, semua harus toleransi. Atau annaha yajuzul amal biha ba'da bi'sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau orang beranggapan boleh kok kita meyakini bahwasanya agama selain Nabi Muhammad benar. Itu merupakan perkataan kekufuran. Yang mengatakan bukan anak para ulama di sini. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Wa raditu lakum al-Islam madina. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Lihatlah ketika orang Yahudi dan Nasrani mereka mengatakan bahwasanya kami adalah akan masuk surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah, tilka amaniyuhum, itu cuma angan-angan mereka doang. Qul hatu burhanakum kuntum shadiqin. Ya. Katakan wahai Nabi kepada mereka Yahudi dan Nasrani, mana buktinya? Ya kalian benar-benar orang yang berkata jujur. Kalau kalian benar surga itu milik kalian, mana? Perang sana, berani enggak? Gak ada yang berani. Yang berani perang siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Yang mereka cuma omdu. Nah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Kemudian juga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Nomor 7. Contohnya seorang berdoa kepada selain Allah, meminta selain Allah SWT, meminta sesuatu yang tidak mampu kecuali Allah. Seperti apa ikhwah? Kasyifa'il marid. Seperti menyembuhkan orang sakit, waraddil ghaib wa qada'il hajat. Dan mengembalikan perkara gaib yang bisa memberikan kemudahan dalam segala hajat kita hanya Allah SWT. Datang orang berdoa kepada orang sudah meninggal dunia. Ini jelas tidak boleh. Ini nggak boleh, harus ditinggalkan. Karena
perkara menyembuhkan penyakit, memberikan rezeki tambahan, kemudian mengembalikan harta kita yang hilang. Itu semuanya hanya Allah yang mampu. Ketika kita meminta kepada selain Allah, perkataan yang terucap dari lisan kita itu adalah perkataan kufur. Kemudian yang kedelapan, man qala az-zina halal awil khamru halal wa nahwu dzalik aw ghairuhuma mimma ajma'a ala tahrimih perkataan seorang mengatakan zina itu halal loh, LGBT itu halal loh, atau khamr itu halal, atau selain dari keduanya yang para ulama sudah sepakat haram, nih sepakat. Para ulama Ahlussunnah mereka bersepakat tidak boleh berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian ada orang mengatakan, ya, boleh kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah SWT. Perkataan dia yang terlontar dari mulut dia itu adalah merupakan perkataan kufur. Karena para ulama Ahlussunnah sudah bersepakat tidak boleh berdoa kepada selain Allah SWT. Kalau seandainya berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia dibolehkan, mengapa para sahabat ketika masa paceklik, kering kerontang di zamannya Umar bin Khattab, kenapa mereka meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, untuk istisqa, berdoa, padahal di samping mereka ada kuburan Nabi. Nah, kemudian juga ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, contoh yang berikutnya di antara perkataan kufur yang dapat mengeluarkan kita dari agama Islam adalah mengatakan laitani lam akun muslimah, menyesal dilahirkan beragama Islam, atau mengandai-andai agar menjadi orang Yahudi atau Nasrani. Sengaja memilih amidan wakhtaran, dia kepingin, dia sengaja mengatakan seperti itu karena cinta kepada agama selain Islam. Kufur ini. Contoh yang terakhir, seorang yang mengatakan ajaran Islam zaman sekarang itu nggak cocok. Ajaran Nabi Muhammad zaman dahulu nggak cocok dipraktekkan pada zaman sekarang. Nggak cocok zaman Nabi SAW, jadul. Sekarang itu modern, era modern, semuanya harus ini. Dan dia meyakininya, maka jelas ini perkataan kufur. Perkataan kufur. Bahaya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Lihat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengimani Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak, diam. Kalau takut terjatuh pada kekufuran, ya udah diam, jangan banyak bicara. Terlebih dalam agama. Hati-hati, bahaya kalau seandainya kita melakukan keluar dari lisan kita perkataan-perkataan yang kufur ini. Nah, tapi yang perlu diingat ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita hanya boleh mengatakan barang siapa yang mengatakan seperti ini dia kufur, tapi kita tidak boleh menta'yin. Kita tidak boleh memvonis perorangan. Kayak contoh tadi, kita hanya boleh mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwasanya semua agama itu benar, maka itu perkataan kufur. Boleh kita mengatakan seperti itu, tetapi kita tidak boleh memvonis perorangan. Misalkan ada petinggi kita yang mereka mengatakan boleh toleransi, harus ada seperti ini, seperti itu. Kita nggak boleh mengatakan dia orang kufur, nggak boleh.
Dia keluar dari agama Islam, tidak boleh kita mengatakan. Karena bisa jadi dia terkena syubhat, bisa jadi terkena sesuatu yang kita tidak tahu, ada mawaniknya. Nah, jadi harus diperhatikan. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Pembahasan yang kedua adalah contoh perbuatan-perbuatan kufur. Kalau tadi perkataan, sekarang pembahasan tentang perbuatan kufur. Yang pertama adalah bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali seorang bersujud kepada kuburan, seorang bersujud kepada pohon tertentu, seorang sujud kepada manusia. Dia si perbuatan kufur, mengeluarkan seorang dari agama Islam. Contoh kedua adalah zabhu li ghairillahi ta'ala min sanamin aw waliyyin salihin ta'ziman lahu. Menyembelih hewan apapun itu, mau kambing, mau sapi, mau onta, mau ayam, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala dari patung. Diperuntukkan untuk patung atau pohon tertentu, atau keris, atau susuk, atau setan, atau pokoknya sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kekufuran. Dan juga termasuk kekufuran menyembelih hewan ditujukan untuk seorang wali yang saleh dalam rangka untuk ta'ziman lahu, mengagungkan. Barang siapa yang menyembelih untuk orang yang selain Allah, baik orang mati atau orang yang masih hidup, tujuannya untuk ta'ziman lahu, mengagungkan, maka itu termasuk perbuatan kufur. Tapi kalau seandainya kebetulan ulama tersebut atau orang soleh tadi atau teman kita datang dalam rangka memuliakan tamu karena Rasulullah SAW menyuruh seperti itu, maka tidak masalah selama kita tidak mengagungkan mereka, menyembah mereka. Kemudian yang ketiga di antara perbuatan kufur adalah ilqaul mushafi wa ma fihi dzikrullah. Melempar Al-Qur'an, melempar mushaf, baik mushafnya langsung atau tas yang ada mushafnya, dan apa-apa yang di dalamnya terdapat zikir Allah, fi amakinil qazara, di tempat-tempat yang kotor, amdan, sengaja, wa huwa ya'lam, dan dia tahu ilmunya. Kalau misalkan ada teman kita kemudian ada mushaf kesenggol jatuh, ya berarti tidak kafir. Atau seorang tidak tahu bersih-bersih ternyata udah ada mushafnya, kemudian sudah kelempar ke tong sampah, ya dia nggak tahu, berarti dia nggak kafir. Tapi kalau misalkan orang dengan sengaja, dia tahu ilmunya, dia ambil mushaf, dia taruh di kloset, dia taruh di tong sampah, menghinakan, jelas ini kufur. Kemudian contoh yang keempat adalah al-hukmu bi ghairi ma anzalallah mu'taqidan jawaz dzalik aw annahu ahsan min al-hukm bima anzalallah. Berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhukum dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan orang tadi meyakini kebolehannya. Kalau seandainya orang berhukum dengan hukum manusia dan dia meyakini boleh berhukum dengan hukum manusia, dia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah padahal dia memiliki kekuasaan, maka jelas ini perbuatan kufur. Atau meyakini bahwasannya hukum manusia itu lebih baik daripada hukum Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka jelas ini kekufuran. Tapi berbeda dengan orang yang terpaksa, ya, dia tidak memiliki kekuasaan untuk merubah hukumnya, maka dia tidak melakukan perbuatan kufur. Maka barang siapa yang berhukum
dengan buatan manusia, kemudian meyakini bolehnya berhukum dengan manusia, atau memandang bahwasanya hukum manusia lebih bagus daripada hukum Al-Quran dan Sunnah, maka dia telah berbuat kufur. Tetapi perorangan tidak, kita nggak boleh mengkafirkan perorangan, tidak boleh. Karena untuk mengkafirkan perorangan itu bukan tugas kita, bukan tugasnya penuntut ilmu, tapi tugasnya para ulama senior. Nah, kemudian yang kelima, amalus sihri wa ta'allumuhu wa ta'limuhu, mengerjakan sihir, mempelajarinya dan mengajarkan sihir. Jelas ini kekufuran. Seorang mempelajari sihir dan mengajarinya, mengajarkannya, perbuatan kufur, harus ditinggalkan. Sihir datang dari setan. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, kata Allah. Penyihir itu nggak akan beruntung kapanpun, dimanapun, nggak akan pernah bisa berhasil. Kalaupun nampaknya berhasil dunia, di akhirat atau menjelang kematian dia tidak akan lolos dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sihir ini ada unsur minta bantuan kepada setan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, merupakan kufuran. Kemudian yang contoh keenam, at-tawafu bil adriha wa qubur salihin ta'ziman laha. Tawaf di tempat yang diagungkan, di kuburan orang-orang saleh, mengelilingi kuburan mereka, mengelilingi bangunan tertentu, mengelilingi benda tertentu dengan putaran 7 kali, 5 kali, 1 kali. Tidak boleh, ini merupakan perbuatan kufur. Tawaf itu hanya di Baitullah, waliyatawafu bil baitil atiq. Tidaklah mereka itu tawaf di samping Ka'bah. Nggak boleh kita tawaf di kuburan, nggak boleh kita tawaf di pohon tertentu, kita mengelilingi, nggak boleh. Nah, dan tujuan tawaf ini, ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, ta'ziman laha, mengagungkan. Kalau misalkan kita mengelilingi mobil kita, tujuannya bukan mengagungkan tapi untuk mengetahui cacatnya di mana, maka tidak masalah, boleh hukumnya. Tapi kalau mengagungkan tidak boleh. Dan ini perbuatan apa? Kekufuran. Karena keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, labsu syai'in min syi'ari ahli al-kufri ta'ziman lidinihim kas-salib wa nahwihi 'aliman muta'ammidan mukhtara. Memakai sesuatu dari syiar kekhususan orang-orang non-muslim, mengagungkan agama mereka. Jadi tidak boleh. Kekhususan orang non-muslim dan mengagungkan pula. Seperti apa? Salib. Aliman, dia mengetahui, muta'ammidan, dia sengaja, mukhtaran, dia berkehendak, dia ingin. Maka jelas ini perbuatan kufur. Pakai salib, dia tahu ilmunya, dia sengaja, dia mukhtar, dia bisa memilih, dia memakainya dan mengagungkannya. Ini jelas perbuatan kufur. Atau simbol-simbol yang merupakan kekhususan mereka, dilarang. Perbuatan kufur ini, entah untuk mendesain atau tidak, kufur semuanya. Tapi jika antum mendapati misal ada beberapa logo yang pembuatnya tidak ada, nggak tahu sama sekali bahwa saya itu syiar kufur, dia nggak tahu ilmunya, nggak boleh kita langsung tebas ini sana, nggak boleh. Nasihati,
Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah. Kemudian yang kedelapan, contohnya adalah musyarakatu ahlil kufri fi ibadatihim kasolatihim wa nahwiha amidan aliman mukhtar. Mengikuti ibadahnya non muslim seperti sholat mereka sengaja, dia mengetahui dan dia tidak terpaksa, tak boleh dilarang. Seperti Yahudi, mereka memiliki sholat yang berbeda dengan kaum muslimin, kemudian kita ikut-ikutan sholat mereka. Kita mengetahui dan kita sengaja dan kita tidak terpaksa. Tak boleh dalam agama Islam, tak boleh, harus ditinggalkan. Begitu juga dengan agama-agama yang lainnya. Mengikuti perayaan-perayaan mereka tidak boleh. Mengikuti perayaan-perayaan non-Islam tidak boleh, haram hukumnya, merupakan kekufuran. Kemudian yang kesembilan, hadmul masajidil islamiyah biqasdil ifsad wa nahwi dzalik, menghancurkan masjid-masjid Islami, masjid-masjid kaum muslimin tujuannya untuk merusak. Bukan renovasi, tapi untuk merusak. Merupakan apa? Bentuk kekufuran. Ada masjid atau bangunan yang di situ markasnya Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ pusatnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ngaji semuanya di situ, kitab-kitab di situ, semuanya berpusat di situ. Kemudian ada orang non Ahlussunnah tiba-tiba menghancurkannya. Ini merupakan bentuk kekufuran. Tidak boleh, karena dia mengharapkan agar agama Allah tidak naik. Padahal yang mereka bawa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tapi kebencian dari Ahlussunnah merajalela, menguasai diri mereka, akhirnya mereka tertutupi dan mereka dikuasai syaitan. Akhirnya masjid-masjid Ahlussunnah dihancurkan, diboikot dan yang lain-lain. Kemudian yang ke-10, contohnya adalah bina'u dauril ibadah lil musyrikin radiyan biha, membangun tempat-tempat ibadah untuk non muslim, itu dilarang. Kalau antum memiliki harta yang lebih, jangan gunakan harta antum untuk mendonasikan atau memberikan donasi kepada pembangunan tempat-tempat ibadah mereka. Dan ini semuanya ikhwati fil azanallahu wa iyyakum, ini contoh-contoh perbuatan kufur. Tapi tidak lantas orang yang mengerjakannya langsung kita katakan kafir, keluar dari agama Islam, tidak. Karena prinsip Ahlussunnah, kita menjaga perorangan, tidak boleh kita langsung mengkafirkan fulan kafir, fulan kafir, fulan kafir, tidak. Tapi barang siapa yang melakukan sifat-sifat di atas, maka dia telah melakukan kekufuran. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, ini semuanya bukan ana yang mengatakan, tetapi para ulama di sini yang mengatakan. Contoh perbuatan kufur, contoh perkataan kufur itu bukan dari ana, tapi dari siapa? Dari para ulama di sini. 5 dosen, 5 profesor yang ahli dalam akidah, kemudian disepakati oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang terakhir adalah ringkasan dari perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil. Dari mana kita mengetahui ya, perbedaan antara kufur besar dan kufur kecil? Yang ada di sebelah kanan kita sini, ini kufur besar. Yang sini kufur besar. Yang sini kufur kecil. Yang pertama perbedaannya, kufur besar akan mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kufur besar akan mengeluarkan seorang dari agama Islam. Kufur kecil tidak akan mengeluarkan seorang dari agama Islam.
Kemudian nomor 2, kufur besar itu akan menghancurkan seluruh amalan kita. Amal soleh yang kita sudah bangun bertahun-tahun itu akan dihapuskan oleh Allah SWT jika kita melakukan kufur besar. Adapun kufur kecil seperti memerangi kaum muslimin tadi, atau ngata-ngatain orang tua teman kita, itu kufur kecil. Alangkah banyaknya ya, permasalahan biasa ngata-ngatain bawa-bawa nama orang tua. Kufur ini nggak boleh. Ketika kufur kecil, amalannya tidak dihapus semuanya oleh Allah SWT, tapi akan mengurangi. Dan amalan yang bersambung dengan kufur kecil, dia akan hilang, dihapuskan oleh Allah SWT. Tapi jelas dia mendapatkan ancaman dan bahaya. Ya lantas tahu kufur kecil, akhirnya dibiarkan saja deh. Lagi pula amalanku juga nggak bakalan dihilangkan oleh Allah SWT. Harus merasa takut pada hal-hal yang membuat amalan kita hilang. Kemudian perbedaan yang ketiga, kufur besar, pelakunya kekal dalam neraka. Pelakunya kekal dalam neraka, nggak akan keluar. Kemudian yang berikutnya, adapun kufur kecil tidak akan kekal dalam neraka kalaupun dia masuk, dan bisa jadi Allah mengampuninya dan Allah tidak akan masukkan dalam neraka. Secara pada asalnya Allah SWT mengampuni seluruh dosa kecuali kufur besar atau syirik besar. Kemudian perbedaan yang ketiga, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kalau kufur besar itu darah dan hartanya halal. Jadi kalau misalkan ada orang yang berbuat kufur, misalkan menghina Nabi Muhammad SAW, dulunya Islam terus menghina Nabi Muhammad SAW, kemudian diputuskan dari mahkamah, dari kehakiman, fulan sudah murtad, telah kufur, melakukan kufur besar, maka darahnya halal, harus dibunuh, dan hartanya untuk kaum muslimin, fai, sebagai pemasukan uang kenegaraan. Tapi kufur kecil tidak boleh darahnya diganggu atau hartanya diambil, tidak boleh. Nah, kemudian yang terakhir, perbedaan yang kelima, kalau kufur besar maka harus benar-benar kita jauhi pelakunya, harus kita musuhi karena dia persis seperti orang kafir. Keluar dari agama Islam ya sudah, gak perlu kita wala wal bara dalam agama. Kemudian kalau syirik kecil, kita tetap cintai dia, kita bantu dia, kita benci dia sesuai dengan kadarnya. Kalau keimanannya banyak ya sudah, kita mencintai dia sesuai keimanannya. Kalau kufur, dia melakukan kufur kecil, ya kita sesuai dengan membenci dia sesuai kekufuran dia. Tidak lantas kita langsung keluarkan dia dari agama Islam, karena sejatinya orang melakukan kufur kecil, dia masih dikategorikan, dinamakan dengan orang muslim. Nah, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita sudah selesai pembahasan tentang apa? Kekufuran. Kita sudah membahas tentang kekufuran macam-macam,
Tersisa pembahasan murtad, insyaallah di lain kali, di lain waktu. Yang jelas ikhwat fillah azanallahu wa iyyakum, kita mempelajari perkara ini, keimanan, itu tujuannya agar kita terjauh darinya. Tidak serta-merta kita mengatakan fulan kafir, fulan kafir, fulan kafir. Tidak boleh kita. Agama Islam tidak boleh melarang kita memvonis perorangan. Tak boleh. Jauhi pemvonisan seorang telah melakukan kufur besar, kufur kecil. Karena kita diciptakan tujuannya untuk beribadah, bukan untuk mengawasi perorangan. Nah, wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.